Selamat pagi teman-teman. Jadi saat ini kita akan membahas tugas di RPS. Jadi tugas pertama adalah membaca permanen file dan tugas kedua adalah membuat struktur organisasi. Jadi kita mulai dari yang membaca permanen file. Jadi apa sih maksud dari permanen file kan itu mungkin pertama. Jadi ini. Jadi permanen file itu dia ya secara singkat itu dia adalah berkas-berkas berisi informasi penting yang ini, yang relatif tidak mengalami perubahan. Makanya kan dia pakai istilah permanen. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini sebagai referensi berkelanjutan ya untuk auditor eksternal organisasi. Jadi dipakai untuk oleh auditor eksternal dari klien. Nah, jadi dia nanti berkas-berkas ini, permanen file ini nanti diakses berulang kali dalam audit. Jadi berturut-turut untuk membantu tim audit. Jadi nanti dia setiap audit ya pasti dipakai lah itu, ya kan? Kemudian next kita selanjutnya, nah ini. Contoh dari permanen file itu apa? Jadi ada kebijakan akuntansi, kemudian adalah artikel tentang perusahaan ya. Ada chart of account, list dari ini ya, daftar direksi, kemudian adalah sejarah ya, sejarah dari organisasi, baru adalah internal control, ada organization chart, struktur organisasi ya, baru kemudian ada laporan auditor tahun sebelumnya. Itu adalah contoh dari permanen file. Kalau di kasus Apple Blossom, nah kita ke kasus Apple Blossom ya. Dia, mana dia? Nah, ini. Dia permanen file itu mulai di halaman ini. Mulai di halaman berapa ya ini? Nih. Ya. 17 berarti. Nah, mulai di halaman 17 ya ada permanen file. Pertama apa permanen filenya? Yang pertama tadi ya, ada sejarah dan background dari klien, dari perusahaan. Kita baca singkat. Ini sebenarnya cuma disuruh baca sih, tapi kalau mungkin ada yang disuruh buat resume ya silahkan di resume. Jadi Apple Blossom ini dia awalnya itu pertama kali ya, dia distributor dari parfum di Chicago. Nah, dia berdiri 23 April 1984. Itu awalnya, tapi sekarang itu dia penjualannya itu udah luas ya. Ini udah ekspansi, dia udah ada ini. Ada lotion juga, kemudian ada minyak ya, oils, kemudian ada parfum. Nah ini, corporation. Nah, jadi dia saat pertama kali berdiri ya, jadi pada tahun 1991 ya, ini dia menerbitkan saham, bukan menerbitkan sih, otorisasi. Jadi dia mengotorisasi 20.000 lembar saham dengan par value ini. Par value 100 tiap lembar saham ya. Jadi 20.000 lembar saham, 100 par value. Kemudian dari yang diotorisasi itu, dia 6.000-nya diterbitkan, 2.000 untuk Martin and Lancaster, dan 1.000 untuk tiap-tiap orang ya. Jadi Arthur, Broman, dan Melissa Winchester. Jadi total ada 6.000. Jadi 2.000 untuk Martin, 2.000 untuk Lancaster, 1.000 untuk Arthur, 1.000 untuk Melissa. Baru di tahun 1995, dia ada 3.250 tambahan saham ya yang diterbitkan. Nah, 2.000-nya itu dibeli oleh James Martin. Kemudian 1.250 itu dia untuk ini 10 individu yang sebelumnya tidak terafiliasi dengan perusahaan. Nah, ini menambahkan ya. Jadi kan dia tadi awalnya didirikan 1984. Nah, ini pertama kali menerbitkan saham 1991 ya. Jadi 1991 pertama kali menerbitkan saham, 1995 dia tambahan secondary. Jadi menerbitkan saham kedua. Baru yang selanjutnya adalah struktur organisasi ya. Ini bisa dilihat. Dia ada 6 ini. Di fasilitas pabrik perusahaan ini dia ada 6 area ya. Ada receiving dock, gudang, warehouse ya, repackaging area, shipping dock, garasi, dan office. Kemudian ini
kalian bisa lihat semua masing-masing ada tugas ada fungsinya masing-masing ya. Kayak misalnya garasi ini dia untuk maintain dari fleet of automobile for their sales person, sales people. Kemudian ini ada struktur organisasi ya. Baru permanent file selanjutnya nih ada internal control ya. Ini mereka mengadopsi COSO sih. COSO kan ada 5 ya, control environment, risk assessment, control activities, information system, dan terakhir monitoring. Ada 5 ya. Nah, komponen yang pertama control environment dia dibagi lagi. Jadi berapa ini? Jadi 7 ya. 7 ya. Jadi ada integrity dan ethical value, komitmen untuk berkompetensi, partisipasi board of direction. Nah, ini ya. Kalian kalau mau buat resume tinggal ditulis saja ya. Jadi resume-nya. Kayak baru selanjutnya ini ada risk assessment, kebijakan ini ya. Kebijakan risk assessment dari perusahaan, sorry. Di sini kan dia bilang karena Apple Blossom adalah small company, there are no formal policy for assessing the risk. The may impact the preparation of financial statement. Jadi mereka nggak ada kebijakan formal untuk penilaian risiko ya, karena perusahaannya masih kecil gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini ada terakhir yang ini. Komponen COSO yang terakhir yang ini ya. Monitoring ya, yang tadi. Internal control yang terakhir. Nah, ini. Dia tidak ada ini sama juga. Jadi dia di perusahaan itu nggak ada formal proses formal untuk penilaian kualitas dari internal control perusahaan. Jadi Apple Blossom ini dia tidak ada ini ya. Jadi dia tidak ada departemen audit internal. Gitu. Kemudian ini adalah chart permanent file berikutnya ya, chart of account. Nah, ini ada chart of account ya, bisa dilihat ya. Ini kan tinggal dibaca ya, chart of account apanya aja. Chart of account itu kalau yang belum tahu bagian akun. Jadi kalau perusahaan itu kalau mau jurnal itu dia harus berdasarkan bagian akun, nama akunnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Oke, itu ya permanent filenya. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tadi kita kan cuma disuruh membaca ya, itu kita baca-baca aja. Kemudian kita selanjutnya adalah membuat struktur organisasi. Nah, jadi ini membuat struktur organisasi. Lanjut ya, jadi kita akan membuat struktur organisasi dari perusahaan. Struktur organisasi sendiri ada di permanent file kan tadi. Permanent file itu di dalamnya ada struktur organisasi. Nah, ini. Cuman gini. Cuman di sini belum ada bagannya, belum ada chartnya. Jadi kita buat manual. Oke. Nah, ini ya, kita buat dari sini. Mulai dari pertama. Oh ya, ini struktur organisasi ini yang udah jadi ya, ini yang udah jadi. Nah, ini aku ambil contoh dari videonya dari cutting ya. Jadi video cutting dari Kak Rifka Dwi Sekarayu ya. Jadi nih sumbernya. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari pertama. Jadi dia ada Presiden Larry Lancaster. Jadi report ini artinya dia bertanggung jawab ya ke siapa. Jadi misalnya ya, report to board of director. Jadi berarti presiden ini dia dibawa dari board of director. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi Larry Lancaster. Nah, Larry Lancaster ya. Dia berada di bawah dari board of director. Jadi apa namanya board of director kan istilahnya kayak pemegang saham kan itu. Pemilik perusahaan lah mereka. Nah, di bawahnya dia itu ada presiden. Presiden ini yang ditunjuk untuk mengelola si perusahaan, manajemen. Ya. Kemudian ini adalah tanggung jawabnya ya. Otorisasinya itu untuk keseluruhan perusahaan karena dia presiden. Oke, baru di bawah dia ada namanya Theodore Brown. Jadi Theodore Brown ini dia dibawa dari Larry Lancaster. Nah, ini kan report to Larry Lancaster. Dia fungsinya untuk apa?
untuk apa namanya, tanggung jawabnya itu untuk overall operation of plant. Jadi operasi dari pabrik. Nah, ini kita. Jadi ini di bawahnya Larry Lancaster. Nah, ini kan di bawah Larry Lancaster, dia ada Theodore Brown. Nah, ini Theodore Brown kan. Kok kayak kasih garis merah. Jadi dia di production department. Nah, ini ya. Ya, jadi dia di bawah dari Larry Lancaster. Kemudian selanjutnya ada Alan Jacobs. Alan Jacobs ini dia sales manager jabatannya. Nah, dia dibawa dari Larry Lancaster juga. Jadi kedudukannya itu setara dengan Theodore Brown ya mereka. Dia di bawah presiden. Nah, ini tanggung jawabnya ya. Jadi tanggung jawabnya itu untuk overall sales operasi. Jadi untuk operasi penjualan secara keseluruhan. Kemudian approve sale order, nah ini tanggung jawabnya ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian di bawah Alan Jacobs, dia ada 6 pegawai yang menyiapkan sales order. Jadi bagannya nanti gini. Jadi kan Alan Jacobs ini kan sales department, dia di bawah dari presiden. Ini ya, di bawah presiden ya dia. Ini di bawah presiden. Nah, di bawahnya Alan Jacobs, dia ada 6 orang lagi kan tadi dibilang. Nah, ini 6 orang dia. Jadi kalian gambar garis 6 orang. 6 purchasing agent. Nah, di bawah Alan Jacobs ya. Gitu. Ini ya, jadi Alan Jacobs dia dibawa dari Lancaster, baru Alan Jacobs itu membawahi ini. Sekarang selanjutnya ada controller atau Parker Shelton. Jadi dia dibawa dari Larry Lancaster. Jadi dia dibawa presiden juga ya, Parker Shelton. Kemudian dia tanggung jawabnya ini berkaitan dengan akuntansi ya ini. Berkaitan dengan akuntansi. Jadi bisa dilihat di sini. Presiden Larry Lancaster, nah ini dia ada accounting department dia yang tadi apa? Parker Shelton. Jabatannya itu adalah controller. Nah, jadi dia dibawa langsung dari presiden. Baru yang selanjutnya adalah treasurer atau Lillian Stockhorn. Jadi treasurer atau Lillian Stockhorn ini dia dibawa juga dari presiden. Jadi dibawa Larry Lancaster. Nah, dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan tanggung jawabnya ya terkait finansial perusahaan. Ya. Oke, jadi Lillian Stockhorn dia treasurer ini dia dibawa juga dari presiden Larry Lancaster. Oke ya. Lanjut. Aduh. Oke. Lanjut. Ada sekretaris. Jadi sekretaris dari presiden atau sekretaris perusahaan maksudnya. Lois McWhorter. Nah, jadi dia di bawah Larry Lancaster juga, di bawah presiden. Dia tanggung jawabnya sebagai apa? Di bawah bagian administrasi ya, sebagai sekretaris dari perusahaan. Jadi dia, ini kan udah nggak cukup ya, kita buat di sampingnya aja ini. Nah ini ya, jadi Lois McWhorter, dia kedudukannya ini di bawah presiden ya, ini di bawah presiden. Nah, jabatannya apa? Sebagai sekretaris perusahaan atau administrasi departemen. Next. Ada Donald McKenna, jabatannya bookkeeper. Dia bertanggung jawab di bawah dari Parker Shelton. Oh, jadi dia bawahan dari Parker Shelton. Nah, ini adalah tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya itu terkait menyiapkan jurnal entry, kemudian maintains jurnal umum. Nah, ini. Nah, jadi ada bookkeeper, dia dibawa apa tadi dia dibawa dari Parker Shelton. Jadi Parker Shelton, ini Parker Shelton berarti di bawahnya. Nah, di bawahnya itu ada Donald McKenna. Tanggung jawabnya sebagai bookkeeper. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Pam Lewis. Pam Lewis ini adalah kasir. Dia dibawa dari Lillian Stockhorn. Nah, ini tugasnya ya. Maintain dari cash receipt jurnal, kemudian menyiapkan cek untuk ditandatangan, gitu ya. Pam Lewis di bawah Lillian Stockhorn. Nah, jadi Lillian Stockhorn kan ini ya. Nih, Lillian Stockhorn. Berarti dia harusnya di bawah dia. Jadi di bawah dia
Ada satu, Pam Lewis, harusnya ini. Harusnya ada tambahannya. Di bawah Lilian Stockholm ini ada Pam Lewis. Next, ada credit manager ya. Credit manager ini adalah Brenda Robertson. Brenda Robertson, dia dibawa dari Ellen Jacobs. Nah, ini tanggung jawabnya adalah approve credit, approve right of delegate account, kemudian menerbitkan memo kredit. Nah, jadi dibawa Ellen Jacobs. Mana Ellen Jacobs? Nah, ini ya Ellen Jacobs. Dia di bawahnya ada juga namanya Brenda Robertson, yaitu sebagai credit manager. Next, ada Terry Freitag. Jadi Terry Freitag ini dia dibawa dari Theodore Brown. Nah, jabatannya apa? Production foreman. Ini tanggung jawabnya dia ya, overseas dari production, kemudian approve dari purchase order. Kita lihat, jadi Terry Freitag ya, dia dibawa dari Theodore Brown. Nah, dibawa dari Theodore Brown ya, jabatannya adalah sebagai production foreman. Baru ada inventory clerk, Anita Colombo. Nah, dia dibawa dari Terry Freitag. Nah, ini adalah tanggung jawabnya ya. Maintain perpetual inventory record, kemudian issue and control stock at warehouse. Jadi Anita Colombo dia dibawa dari siapa tadi? Dibawa dari Terry Freitag. Oh, jadi Terry Freitag ini Terry Freitag, dia punya bawahan lagi. Nah, namanya Anita Colombo. Nah, jadi sebenarnya gampang kan nentuinnya. Kalian tinggal garis-garis. Gitu. Baru next adalah Simon Swift. Simon Swift ini dia namanya account receivable clerk. Jadi dia report bertanggung jawab ke Brenda Robertson. Bertanggung jawab ke Brenda Robertson ya. Jadi Simon Swift, nah ini Brenda Robertson ini ya. Nah dia di bawah Brenda Robertson ada Simon Swift. Nah jadi Simon Swift di bawah dari Brenda Robertson. Jabatannya adalah account receivable clerk. Baru ada account payable clerk. Dia adalah Dave Dole. Nah dia di bawah dari Parker Shelton. Nah, ini adalah tanggung jawabnya ya. Ini adalah fungsi dan tanggung jawabnya. Jadi Parker Shelton, mana Parker Shelton? Nah, ini Parker Shelton dia punya bawahan. Dia punya bawahan namanya Dave Dahl. Nah, jabatannya apa? Account Payable Clerk. Baru next. Next ada Purchasing Agent Cheryl Palmer, dia berada di bawah dari Theodore Brown. Nah, ini purchasing agent ya. Jadi Cheryl Palmer, mana Theodore Brown? Nah, ini Theodore Brown ya. Theodore Brown, dia punya bawahan namanya ini. Cheryl Palmer. Nah, jabatannya adalah purchasing agent. Jadi tinggal garis ke bawah gitu. Baru next, ada receiving dock manager, William Beckham. Dia berada di bawah dari Terry Freitag. Nah, baru di bawahnya William ini, dia ada 2 pegawai lagi. Gitu. Jadi, William Beckham di bawah Terry Freitag. Nah, jadi Terry Freitag kan ini. Nah, dia di bawahnya ada William Beckham. Nah, William Beckham ini, dia di bawahnya membawahi lagi ya. Membawahi dari 2 sebenarnya. Jadi ada lagi di bawah sebenarnya, tapi nggak cukup ya. Nah, tapi adalah istilahnya itu. Ya. Jadi apa namanya William Beckham ini dia punya anak buah 2. Supervise to Horley employees. Baru repackaging area manager ada Marcia Dole, dia di bawah Terry Freitag juga. Nah, dia ada ini. Terus Marcia Dole ini punya bawahan lagi. Jadi ada 10. Oke, jadi Marcia Dole, dia di bawah dari Terry Freitag kan. Nah, di bawah Terry Freitag jabatannya repack manager. Baru si Marcia Dole ini punya bawahan lagi 10 pegawai. Terakhir ini, George Evershock, dia shipping dock manager jabatannya. Nah, jadi dia di bawah Terry Freitag juga. Nah, George Evershock, dia jabatan shipping manager di bawah dari Terry Freitag. Udah selesai ini. Nah, inilah struktur organisasi dari
apa namanya, apel blossom. Jadi tipsnya itu kalau besok keluar di ujian cuma kata-kata pentingnya tuh, kata-kata pentingnya cuma di sini, report to. Jadi kalau report to itu kan dia artinya dibawa dari siapa kan? Atau dia kan report to itu artinya melapor ke siapa, berarti dia bawahannya itu. Jadi misalnya ini, jadi kalian besok kalau di ujian tinggal gambar kotak begini, kalau dia bilang misalnya, si Larry Lancaster report to board director. Oh, berarti board director itu yang paling atas. Ya kan? Terus si Larry Lancaster dia bawahan dari board of director tadi. Baru kalau misalnya dibilang lagi, terus ada Theodore Brown. Theodore Brown di bawah Larry Lancaster. Oh, berarti Theodore Brown, nah di bawah garis lagi, di bawah adalah, jadi ini Theodore Brown. Nah, di bawah dari Larry Lancaster. Baru di bawah misalnya, oh selain Theodore Brown ada Ellen Jacobs, di bawah Larry Lancaster juga. Nah, berarti gambar garis sejajar gini. Ya, di bawah dari Larry Lancaster. Gitu aja sih cara menggambar struktur organisasi ya. Oke. Jadi sekian pembahasan ini. Habis ini ada lagi pembahasan dari mungkin soal 3 dan soal 4. Nanti kita coba. Sekian dan terima kasih.